Palestina. Singkat cerita, sekarang suku Quraisy terbukti min dzurriyyati Ibrahim alaihis salam, dan sesuai definisi nabi, kalau seorang nabi harus turunan Nabiullah sinten Ibrahim. Ini di sini hebatnya Sayyid Barjanji. Beliau mengarang begitu tertib untuk membuktikan silsilah nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau ngendikan waladi, maka bisa saja anak turun Ismail tidak lagi di Mekah tapi kembali ke Palestina. Maka beliau ngendikan dzurriyyati. Akhirnya dibuktikan secara artefak sejarah. Di situ ada Sofa, ada Marwah, yaitu dua gunung yang ketika itu Hajar kesulitan nyari air untuk minumnya siapa? Ismail. Ada sekian bukti artefak bahwa Ibrahim punya anak Ismail dan ditempatkan di Mekah, inda baitikal muharram. Maka ketika itu diungkapkan oleh Quran, orang Yahudi tercengang dan banyak yang masuk Islam. Karena sekarang Muhammad sudah memenuhi kriteria seorang nabi. Amanah sudah, tabligh sudah, sidik semuanya sudah, termasuk asal-usul nasabnya. Nah, karena pentingnya asal-usul nasab ini, Sayyid Barjanji di antara memulai mukaddimahnya dengan waba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalibi wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumidat Khisaluhus Saniyah, terus diteruskan sampai wa'adnanu bila roibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Itu kayak apa pinternya Sayyid Barjanji. Nah, bukti artefak di Mekah, di Ka'bah itu dulu ada namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muthalib, wasmuhu Syaibatul Hamdi. Maka saya masih ingat ketika banyak sekali saya ngikuti ngaji Mbah Mun, juga kadang-kadang dengarkan ngajinya Habib Lutfi di TV 9. Itu artefak atau ma'athirun nubuwah itu harus kita tetapkan. Kalau ndak, orang akan nganggap cerita Ibrahim itu fiktif. Maka dawai Sayyid Muhammad, beliau mengapresiasi Al-Mamlakatul Arabiyah ketika tidak jadi gusur makom Ibrahim. Atas nama teknik matof itu kan pernah ingin digusur supaya lebih apa? Luas. Tapi ketika diingatkan banyak ulama itu jangan, karena itu bukti atharun min athari Ibrahim. Kalau itu dihilangkan, nanti suatu saat orang tanya buktinya apa kalau Ibrahim pernah di Mekah. Tapi dengan bukti artefak itu menjadi tercatat oleh sejarah fihi ayatum bayinat maqamu Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan maknanya kuburan, buatan batu yang pernah diinjak Nabiullah Ibrahim. Nah, sekarang dibuktikan lagi ada artefak kedua, yaitu Hijir Ismail. Bahwa akhirnya Ismail itu tidak pulang, dia bikin kamar kecil yang namanya Hijir Ismail. Hijir itu kamar atau privasi. Nabi Ismail itu ya anak kecil, ya sudah, ya namanya anak kecil sudah ngerti Ka'bah itu sakral, nak nyancang wedus itu ya deket-deket Ka'bah. Dia bikin kamar ya dekat Ka'bah, namanya Hijir apa? Ismail. Dan semua sejarah akhirnya tahu bahwa Ismail ya akhirnya nikah sama suku Jurhum, yang beliau tidak kembali lagi ke Palestina. Singkat cerita, sekarang suku Quraisy terbukti min dzurriyyati Ibrahim alaihis salam, dan sesuai definisi nabi, kalau seorang nabi harus turunan Nabiullah sinten Ibrahim. Ini di sini hebatnya Sayyid Barjanji. Beliau mengarang begitu tertib untuk membuktikan silsilah nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ngendikan wa'adnanu bila roibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail anisbatuhu wa muntam. Terus terakhir tadi ada mahalul qiyam, ada macam-macam kula suwun seperti dawuh Gus Yasin. Orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad dalam kitab Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Sayyid Muhammad. Dan saya setuju, logikanya itu sederhana tapi nggak bisa dibantah. Kalau ada orang membid'ahkan maulid atau menentang maulid, fakullahu, maka katakan kepada dia, apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong tua, siapapun orang tua itu dia anak wis kriting, pesek, wireng. Kuwi kuwi nak lahir seneng ora karuan. Padahal anak ini juga suatu saat jadi problem. Kuwi kuwi pas lahir diakikohi. Semua nang kabeh tanggane didelok. Kon muni ganteng padahal tanggane do gremeng asline gantenge nanti.
Intinya sebuah kelahiran itu pasti menyenangkan. Padahal itu jelas kritik. Apalagi kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis ganteng, ada nurnya, pinter, wajahnya sempurna, ya ta'ala la wajuhu tala'lu al-qamari fil lailatil badri. Apa berani? Kalau kita maulid itu kan ibaratun anil faroh bi maulidin nabi. Kita yang namanya maulid itu pokoknya satu implementasi, satu ekspresi, satu perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini ceria, kita senang dengan lahirnya nabi. Faman harromal maulida, misalnya siapa yang mengharapkan maulid, tanyakan ke dia. Apa dia berani mengatakan lima ada tafrohuna bin nabi? Wong anak sing kriting ndek wae pas lahir mbok seneng ya apa meneh iki lahire Kanjeng Nabi. Terus pertanyaan kedua mereka syubhah itu klaim mereka. Yaumu wiladatihi wa yaumu mauti. Nabi itu lahir hari Senin, tapi beliau juga wafat hari Senin. Kenapa engkau syukuran hari Senin padahal hari itu juga wafatun Nabi? Kenapa tidak kamu jadikan yauma husnin wa yauma asafin, hari susah dan hari sumpah? Terus jawabnya Said Muhammad mengutip Dawe Jalaluddin Asyuti dalam kitab Kholal Ikhtifal, inna syari'ata hatsat ala idhari surur. Syariat itu hanya mendorong supaya orang itu senang. Buktinya ketika anak kamu lahir disunatkan nyembelih kambing menunjukkan senang. Tapi ketika keluarga kita meninggal justru syariat melarang niyahah, melarang meratapi berlebihan. Artinya apa? Ketika hari Senin adalah punya dua sisi, yaitu yaumul farah bi maulidin nabi sekaligus yaumul huzn bi wafatin nabi, itu yang dihitung syariat adalah yaumul wiladah, yaitu yaumul farah. Sebagaimana ada akikah lil wiladah tapi tidak ada akikah lil wafat. Jadi itu tadi meneruskan argumen yang dibangun Gus Yasin. Terus kemudian implementasi senang itu macam-macam. Kalau Sayyid Ali yang punya Simtud Duror meredaksikan walana busyra bisadin mustamirin naisa yan fathaitsu utina atau an jama'al fakhrul mu'abbad. Walana lan ikut duwe kita al busyra te seneng banget. Bisadin kelan anane kebahagiaan mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdu yan fatu bakal ilang apa sakdu. Kita ini harus selalu senang dan senang terus menerus. Yang kesenangan ini tidak mungkin habis. Haitsu utina atoan, karena kita diberi hadiah biwujudil Mustafa dengan adanya Kanjeng Nabi sing jama'al fakhrul mu'abbad, yang mengumpulkan semua keagungan yang abadi. Terus kalau berjanji tiba ada istilah sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu, akan bahagia orang yang menikmati lahirnya Nabi dan wanjala anhul hazinu, sifat susahnya akan hilang. Ada lagi bentuk bait busyrolana apa? Nilnal muna zalal ana wafalana. Busyrolana kita senang, nalal muna kita mendapat, nilnal muna kita mendapat yang kita inginkan, zalal ana yang repot-repot menjadi hilang, wafalhana yang nyaman menjadi datang. Jadi semua itu implementasi dari senang di maulidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling enggak sing teko untuk berkat rasa bayar yo mari seneng. Mulane kula suwun nak maulid aja tarikan teman-teman, marahi sing ora seneng. Niat maulid kudu sing seneng, minimal gak tarikan. Ben sing teko iku seneng. Ya tapi nak kowe iku maulid kok seneng terus gak urun iku ya ora didikane Kanjeng Nabi. Wah atur-atur dhewe lah. Pokoke wis niki wis kula dhewe ora pati paham terus mungkin niki pokoke ngono lah. Niki terus kula suwun nak maca tiba, maca Simtud Duror berjanji dijiwai. Termasuk kenapa harus ada penjelasan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya orang yang Yahudi, orang Nasrani tahu bahwa Rasulullah Muhammad ini orang yang luar biasa. Ternyata beliau lahir dari rahim seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Berarti nggak ada bedanya dong. Mereka mengatakan nabi kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Al-Karim Ibnul Karim. Mereka terus tanya, lalu Muhammad anaknya siapa? Akhirnya Allah memberi penjelasan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Muhammad adalah turunan Khalilur Rahman Ibrahim. Buktinya apa? Di situ ada jejak Ibrahim. Dan Ibrahim saat meninggalkan Mekah, lalu ada pertanyaan, lah kenapa Ibrahim makamnya di Hebron di Israel? Ibrahimnya pulang tapi anaknya ditinggal, yaitu dengan menjelaskan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dengan demikian clear bahwa suku Quraisy adalah suku yang lahir dari Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam. Dan semuanya punya tradisi yang luhur. Nah tradisi ini yang terus dipuji oleh beberapa kitab madaih,
tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Jadi hafidhal jogo sapa ilahu pangeran karomatan krono ngekei penghormatan di Muhammadin kedua Nabi Muhammad abau ing mbambahe Kanjeng Nabi al amjada sing luhur-luhur saunan krono ngrekso ismi maring asmane Nabi. Nabi nanti kan pasti mengharamkan zina, itu pasti. Maka bapaknya ya tidak pernah zina, mbahnya ya nggak pernah zina. Jangan sampai ada perkataan Nabi ngaramkan kemudian dituduh mbah-mbahmu ya seperti itu. Maka di antara syama'il, di antara kelebihan Nabi adalah babahnya apa? Tarokus sifaha falam yusibhum aruhu. Taroku podo ninggal sapa babahe Nabi asifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing abaan Nabi apa aruhu cacate zina min adami wa ila abihi wa ummi. Terus kula suwun niki wonten Habib Hasan niki kanca kula sangat mahabbah beliau sering ketemu kula seneng sekali kula pernah di TVI. Tapi nak ngundang dinego karena kula niku kan pondok kula niku pondok Quran gini perlu dimaklumi. Pondok Quran itu benten nggih, kalau pondok kitab itu anak 100 diujar sekali bisa, Beb. Jadi kalau pondok Quran 5 saja bingung no, mergo story sitok ya ono sing lanyas setengah macam-macam. Nah, mana percaya jajal setor kula. Enggak terus gak khatam. Sampai kiai ini bingung. Fam bajasat fanjo. Bareng wae alimun hakim. Kiai ini lagi alim hakimun alim. Mboten, Mbah, niki kira kene dibantah. Kono alimun hakim ono sing hakimun. Mane zaman kula riyen setor iku falamma dzahabu bisalah digenti wawu walamma dzahabu bi surat Yusuf ono falamma ono napa sampean Yasin wae ingkar la sahatu wa tatan faidhum khamidun barang wis faidhum jamila jada turun balik faidhum khamidun jare sing ngaji wah gak barbar balik ning ngarep lagi Yasin wae ngono apa meneh sak Quran kadang dase watin gurine wa tawassul haqqi wa tawassul bis sabr wong dase watin kok ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassul iku malaikat Jibril bingung ngadepi iki piye ngarepe watini kok gurine wal asli nak politik kombinasi nasionalis religius dan iki Quran. Terus itu Beb yang menjadikan saya tidak mudah menerima undangan kecuali pernah sepuh keluarga guru karena iktidar lah saya ini memang pondok saya warisan dari bapak itu pondok Quran jadi ya masyhul memang benar-benar saya ini sibuk. Untungnya agak diangkat pegawai Pemprov Gus Yasin tadi makanya nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil